Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari kelas 4C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi antar pribadi. Oke, kita masuk ke bab 1, yaitu ada pengertian komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada definisi komunikasi antar pribadi. Sebelum kita membicarakan mengenai definisi komunikasi antar pribadi, kita perlu membedakan antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Miller dan Strackburn 1975 membedakan antara keduanya itu berdasarkan tingkatan. Analisis yang digunakan untuk melakukan prediksi guna mengetahui apakah komunikasi itu bersifat non antar pribadi atau antar pribadi. Yang kedua, ada perbedaan pokok antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Pada tingkatan non antar pribadi, yaitu kultural dan sosiologis, prediksi mengenai hasil-hasil komunikasi dapat disamakan dengan generalisasi rangsangan atau stimulus. Individu yang melakukan prediksi mencari persamaan di antara para komunikator lainnya. Sebagai kebalikannya, pada tingkat antar pribadi, prediksi dengan dasar psikologis tentang hasil komunikasi dapat disamakan dengan perbedaan rangsangan atau stimulus. Yang ketiga, ada membandingkan hubungan komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Menurut Miller dan Strackburn 1975 membagikan dalam 3 dimensi untuk perbandingan tersebut. Yang pertama, ada pembentukan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan. Yang kedua, ada kriteria untuk menentukan hubungan. Dan yang ketiga, ada tingkat pilihan individual di dalam hubungan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi. Dalam catatan sejarah yang jauh lebih luas, para ilmuwan komunikasi telah menempatkan studi mengenai komunikasi antar pribadi ke bidang yang lebih luas mengenai komunikasi. Di awal tahun 1900-an, Gerd Simmel 1908 dan 1950 telah melakukan observasi secara cermat mengenai komunikasi antar pribadi yang sampai sekarang masih diperdebatkan, diliputi konsep-konsep seperti reciprocal knowledge, characteristic of the date, interaction, ritual, and types of social relationship. Selanjutnya masuk ke fungsi komunikasi antar pribadi. Fungsi utama komunikasi ialah mengendalikan lingkungan guna memperoleh imbalan-imbalan tertentu berupa fisik, ekonomi, dan sosial. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa komunikasi insani baik dan non antar pribadi maupun yang antar pribadi semua mengenai pengendalian lingkungan guna mendapatkan imbalan seperti dalam bentuk fisik, ekonomi, dan sosial. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu ekskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Ya, hubungan yang baik ialah di mana interaksi sifatnya memuaskan dan sehat bagi mereka yang terlibat aksi tersebut. Hubungan baik tidak terjadi begitu saja dan juga tidak tumbuh dan terpelihara secara otomatis. Nah, ada bentuk-bentuk hubungan. Yang pertama, hubungan yang tidak bersifat pribadi atau impersonal relationship ialah di mana seseorang berhubungan dengan orang lain semata-mata karena orang itu dapat mengisi peranan atau memengaruhi kebutuhannya agar segera dipenuhi gitu. Kita juga dapat menggolongkan orang dengan siapa kita berhubungan sebagai kenalan, teman, sahabat kental, atau teman akrab. Yang kedua, ada pengungkapan dan umpan balik dalam hubungan. Hubungan antar pribadi yang sehat itu oleh keseimbangan pengungkapan diri atau self-disclosure yang tepat, yaitu saling memberikan data biografis, gagasan pribadi, dan perasaan-perasaan yang tidak diketahui bagi orang lain. Dan umpan balik berupa verbal dan respek fisik kepada orang dan atau pesan-pesan mereka di dalam suatu hubungan. Window menggambarkan sebuah informasi tentang diri Anda yang dapat kita ketahui. Anda dan mitra Anda masing-masing tahu, tetapi tidak semua beberapa dari informasi ini. Window memiliki 4 jendela atau kuadran. Kuadran yang pertama itu dinamakan jendela terbuka atau open.
karena menggambarkan informasi mengenai diri Anda dan di mana mitra ini dapat mengetahui. Yang kedua, ada kuadran yang jendela rahasia atau secret. Jendela ini bermuatan semua hal-hal yang Anda ketahui mengenai diri Anda, tetapi mitra Anda tidak tahu mengenai diri Anda. Namakan jendela buta atau belit. Ini tempat bagi informasi yang orang lain mengetahui tentang Anda, tetapi Anda tidak menyadari tentang hal itu. Kuadran yang keempat dinamakan jendela tak dikenal. Hal ini berisikan informasi tentang Anda yang Anda sendiri tidak mengetahui, begitupun mitra Anda. Selanjutnya ada pembahasan ketiga, yaitu tinjauan mengenai proses pengembangan. Apabila kita berbicara tentang pengembangan hubungan antar pribadi, kita mengacu kepada proses di mana manusia mengadakan kontrak terhadap satu sama lain. Saling memberi informasi adalah penting karena informasi itu menjadi dasar bagi seseorang untuk menentukan hubungan macam apa yang mereka ingin bersama. Menurut Miller dan Stadberg 1975, ada 3 proses mengenai pengembangan yang harus diketahui. Yang pertama, orang kadang-kadang lalai mempertimbangkan sifat transaksi proses-proses ini. 2 orang paling sedikit berpartisipasi dalam transaksi dan masing-masing memainkan bagian yang penting. Yang kedua, pengembangan hubungan sangatlah kompleks. Proses tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dengan mempelajari satu sama lain atau 2 variabel. Yang ketiga, setiap pendekatan pada pengembangan hubungan harus dibedakan antara kondisi dan proses pengembangan antara pribadi dan non-antar pribadi. Misalnya itu seperti kayak konsepsi kita mengenai komunikasi antar pribadi. Kebanyakan apa yang bisa dianggap sebagai daya tarik antar pribadi harus digolongkan sebagai non-antar pribadi. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu dasar-dasar non-antar pribadi bagi pengembangan hubungan antar pribadi. Menurut Miller dan Stadberg 1975, kita perlu berkonsentrasi pada 3 dimensi dalam menjelaskan dasar-dasar non-antar pribadi sebagai faktor pembentukan awal hubungan. Ada 3 dimensi tersebut. Yang pertama ada ruang atau space. Dengan mengabaikan sahabat pena yang mungkin kita punya, hubungan komunikasi kita semuanya bergantung pada suatu kesepakatan bagi kontak tatap muka. Terus selanjutnya ada waktu atau time. Panjangnya atau lambatnya waktu kita gunakan secara bersama-sama dengan orang tersebut merupakan faktor. Ada informasi memengaruhi persepsi seseorang terhadap orang lain, dan pada gilirannya persepsi mengenai cara-cara berkomunikasi. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan informasi yang kita peroleh supaya kita bisa memahami bagaimana hubungan komunikasi bakal bisa berkembang. Menurut Miller dan Stadberg 1975, ada banyak sumber informasi mengenai orang lain dan diambil hanya 4 sumber. Yang pertama ada orang itu sendiri, yang kedua perpanjangan dari orang itu, yang ketiga ada orang lain, yang keempat ada konteks sosial di mana kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, selanjutnya masuk ke proses pengembangan eskalasi hubungan antar pribadi. Pada tingkat yang umum, pengembangan hubungan komunikasi termasuk hubungan antara 2 atau lebih orang dalam ruang, waktu, dan konteks informasi. Istilah eskalasi menjelaskan sebuah aspek mengenai proses pengembangan
yang memiliki analogi dalam kuantum fisik. Menurut Miller dan Strackburn 1975, ada dua alasan untuk menekankan bahwa kondisi dan perilaku yang menyebabkan terjadinya eskalasi. Yang pertama ada sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa keduanya itu berfungsi sebagai stimuli yang penting bagi pengembangan hubungan. Yang kedua, kita berharap bahwa dengan meningkatkan kesadaran Anda mengenai perilaku ini, Anda akan meningkatkan kendali Anda mengenai masalah hubungan di mana Anda ingin dilibatkan. Selanjutnya, menurut Miller dan Strackburn dalam buku Between People 1975 mengenai eskalasi hubungan terdapat 3 seperti berikut. Yang pertama, ada eskalasi hubungan bila saat tepat. Yang kedua, ada eskalasi hubungan bila Anda memutuskan hal ini terjadi. Yang ketiga, ada eskalasi hubungan apabila gambaran untuk mendapatkan untung telah terbayang. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu pada pola-pola kendali yang komunikatif. Kendali merupakan keahlian atau kecakapan sosial. Pola-pola respon pesan kita meliputi hubungan saling bergantung di antara manusia. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan di antara komunikator. Ada sejumlah hal yang lazim dalam usaha-usaha manusia menggunakan kendali lingkungan dalam komunikasi. Satu hal seperti kita semua telah belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kita juga telah belajar bagaimana kita menggunakan kemampuan berkomunikasi kita untuk bertujuan untuk mengendalikan sesuatu. Miller dan Strackburn 1975, strategi kendali dasar manusia juga berbeda seperti yang pertama, ada orang yang menggunakan kendalinya dengan argumentasi yang logis atau masuk akal. Yang kedua, ada pula yang menggunakan kendalinya dengan luapan emosi. Yang ketiga, ada juga yang menggunakan pendekatan berdasarkan pada imbalannya. Yang keempat, ada juga berdasarkan pada sanksi atau hukuman. Tentu saja setiap orang berbeda-beda dalam kemampuannya untuk melaksanakan kendalinya yang bertujuan khusus. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas membantu kita untuk menyusun bahan dasar dari komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada unsur-unsur tetap dan tidak tetap dalam PKK. Unsur-unsur yang tepat terungkap dalam pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, ada semua orang perlu atau membutuhkan respon. Yang kedua, para komunikator saling bergantung kepada satu sama lain. Yang ketiga, prosedur kendali untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan dipelajari dalam situasi sosial. Yang keempat, perilaku-perilaku dari orang-orang yang mengendalikan dan yang memberikan respon membentuk hubungan saling bergantungan dan transaksional. Masuk ke strategi kendali komunikasi. Yang pertama ada strategi wortel teruntai. Itu strategi wortel teruntai atau Dunning-Kruger strategis berisikan atau berupa pemberian imbalan yang oleh komunikator berikan kepada pihak lain. Yang kedua ada strategi pedang bergantung. Strategi ini dinamakan pedang tergantung karena ada selanjutnya karena ada kaitannya dengan cerita di zaman kolonial Belanda yang pada waktu itu polisi kalau patroli keluar masuk kampung membawa pedang panjang tergantung di pinggangnya. Yang ketiga ada strategi katalisator. Strategi kendali katalisator ada 3 tahapan.
Yang pertama, kapan terakhir kali kau mengatakan padaku mau mentraktirkan di restoran? Yang kedua, kau bisa belajar sampai jauh malam, tetapi ingat kau baru saja sembuh. Yang ketiga, kau boleh saja menikahi gadis itu, tetapi ingat bahwa orang tuanya tidak menyanggupi kau sebagai calon menantu idaman. Setiap pernyataan tersebut di atas, komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan, tetapi sebaliknya, bukan memberikan imbalan atau ancaman hukuman. Komunikator sekedar mengingatkan kepada yang bersangkutan akan suatu tindakan atau perbuatan yang agaknya bisa diterima dan diinginkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, ada strategi kembar siam. Strategi ini dinamakan strategi kembar siam dan hanya dapat diimplementasikan setelah hubungan berbentuk. Dalam hal ini, kembar siam adalah orang-orang yang menempatkan sangat pentingnya pada pemeliharaan hubungan timbal balik mereka. Mengapa? Rupanya yakni bahwa kebahagiaan mereka yang paling utama kalau mereka selalu bersama-sama. Selanjutnya ada strategi dunia khayalan. Khayal, dunia khayal. Saya udah capek. Selanjutnya ada strategi dunia khayal. Strategi kendali dunia khayal yaitu khayalan pada perasaan-perasaan yang timbul sendiri mengenai kendali. Selanjutnya, yang keempat, ada beberapa komentar mengenai implementasi moral mengenai kendala komunikasi. Kata kendala agaknya tidak etis bagi nilai-nilai yang dihormati, yang berhubungan dengan kebebasan individu, kasih sayang, toleransi, kooperasi, dan kualitas hidup. Kita tidak berpendapat bahwa hidup di dunia adalah kejam, di mana setiap orang harus tegar untuk bisa hidup. Juga kita tidak percaya bahwa kita hidup di dalam lingkungan yang ganas, yang bersifat bermusuhan, di mana setiap komunikator harus selalu berjuang supaya tetap eksis. Oke, kita masuk ke bab 4, yaitu komunikasi nonverbal. Pertama, ada definisi dan karakteristik komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah setiap informasi atau emosi dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata atau non-linguistik. Komunikasi nonverbal adalah penting sebab apa yang kita lakukan mempunyai makna jauh lebih penting daripada apa yang kita katakan. Terdapat sejumlah bentuk komunikasi nonverbal dan bentuk-bentuk komunikasi, meliputi wajah, terutama yang menyangkut kepada mata, tubuh, sentuhan, suara, ruang, waktu, daya tarik fisik, pakaian, dan lingkungan. Beberapa karakteristik ada 6. Yang pertama, ada komunikasi nonverbal memiliki sifat berkesinambungan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ada waktunya atau sewaktu-waktu. Isyarat-isyarat nonverbal kita keluar secara berkesinambungan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal kaya dalam makna. Coba pikirkan saat terakhir Anda pergi ke dokter. Ketika Anda merasakan ada gejala-gejala penyakit tetapi tidak tahu penyakitnya apa yang Anda derita. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal dapat membingungkan. Kenapa membingungkan? Meskipun komunikasi ini kaya dengan makna tetapi juga selalu membingungkan. Isyarat-isyarat tertentu dapat berarti sesuatu yang secara keseluruhan berbeda dari apa yang kita bayangkan.
Selanjutnya ada komunikasi nonverbal menyampaikan emosi. Ya, apabila ada merenungkan mengenai ini bahwa objek-objek dan tindakan dapat membangkitkan lebih banyak emosi daripada kata-kata. Dan tindakan kurang abstrak dibandingkan kata-kata. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal dikendalikan oleh norma-norma dan peraturan mengenai kepatutan. Norma dan peraturan umumnya amat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lainnya. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal terikat pada budaya. Meskipun merupakan karakteristik yang keenam dan yang terakhir mengenai komunikasi nonverbal mungkin merupakan yang terpenting dari keenam karakteristik ini. Budaya pada hakikatnya merupakan gejala nonverbal, yakni kebanyakan tuh aspek dari budaya yang kita pelajari melalui pengamatan dan mencontoh dan bukan melalui pengajaran verbal secara eksplisit. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi komunikasi nonverbal. Fungsinya itu yang pertama yaitu kita harus saling melengkapi informasi. Terus yang kedua mengatur interaksi. Yang ketiga mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan. Yang keempat menyajikan sebuah citra. Yang kelima memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Selanjutnya perilaku nonverbal dalam interaksi sosial. Perhatian utamanya ialah pada pihak penerima dan arti yang diberikannya. Bagi perilaku nonverbal, para penulis ini memiliki keprihatinan karena pendekatan psikologis cenderung menganggap setiap perilaku nonverbal yang diberi artinya tertentu oleh pihak penerima menjadi komunikatif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada kinesis. Dari semua penelitian mengenai perilaku nonverbal, yang paling banyak dikenal ialah mengenai kinesis. Suatu nama teknik bagi studi mengenai gerakan tubuh yang digunakan dalam komunikasi. Gerakan tubuh itu meliputi kontak mata, ekspresi wajah, gerak isyarat, postur, atau perawakan atau sentuhan. Yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan pengaturan dari otot-otot muka untuk berkomunikasi dalam keadaan emosional atau reaksi terhadap pesan-pesan. Yang ketiga ada emosi. Seringkali orang menggambarkan seseorang sebagai terlalu emosional atau tidak cukup emosional. Yang keempat ada gerakan isyarat. Gerakan isyarat merupakan gerakan tangan, lengan, jari-jari yang digunakan untuk menjelaskan alat atau untuk menegaskan. Yang kelima ada sikap badan. Sikap badan atau postur merupakan posisi dan gerakan tubuh. Istilah lainnya itu kayak sikap badan dalam bahasa Indonesia adalah postur dan untuk selanjutnya disebut postur. Yang keenam ada sentuhan. Sentuhan merupakan bagian dari tubuh dalam kontak dengan sesuatu. Merupakan bentuk pertama dari komunikasi nonverbal yang kita alami. Lanjut ke paralanguage. Paralanguage atau vokalis adalah suara nonverbal, apa yang kita dengar, bagaimana sesuatu dikatakan. Melalui pengendalian ada 4 karakteristik vokal. Yang pertama pitch, volume, rate, quality. Kita dapat melengkapi, menambah, mempertahankan makna terkandung oleh bahasa mengenai pesan kita.
ada pola titi nada, ada volume, ada kecepatan, ada kualitas. Yang ketiga, ada gangguan-gangguan vokal. Gangguan-gangguan vokal pada awalnya digunakan sebagai pacemaker yang dirancang untuk mengisi kekosongan sementara dalam berbicara, untuk menunjukkan bahwa si pembicara ini belum selesai dan masih menjadi giliran kita. Terus ada penggunaan ruang. Kita berkomunikasi melalui penggunaan ruang informal kita yang ada di sekeliling kita, menggunakan ruang-ruang yang kita miliki dan kita jaga, dan cara-cara kita menggunakan objek dan mendekorasikan ruangan kita. Yang pertama itu ada proxemic. Terus yang kedua ada wilayah. Lalu yang ketiga ada artefak. Kita masuk ke isyarat-isyarat pengenalan diri. Kita berkomunikasi melalui penampilan fisik kita, cara kita menggunakan waktu, dan cara kita menggunakan alat penciuman. Yang pertama itu ada penampilan fisik. Kita banyak belajar dan buat penilaian mengenai orang lain didasarkan pada bagaimana penampilannya. Yang kedua adalah waktu. Waktu adalah cara lain untuk menyampaikan pesan-pesan nonverbal. Selanjutnya ada komunikasi pencium. Bentuk umum yang terakhir mengenai komunikasi nonverbal ialah komunikasi pencium, yang mengandung makna terkait dengan indera pencium mengenai yang bau dan yang wangi. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaan kultural dan gender dalam komunikasi nonverbal. Ada kinesik. Telah kita katakan bahwa penggunaan gerakan-gerakan tubuh dan makna yang terkandung berbeda di antara budaya-budayanya. Beberapa perbedaan kultural dalam gerakan tubuh telah terdokumentasi dengan baik. Yang pertama ada kontak mata. Kedua, ekspresi wajah dan gerakan isyarat. Yang ketiga ada haptik. Yang keempat, paralanguage. Yang kelima, proxemic dan wilayah. Yang keenam, artefak dan penampilan fisik. Yang ketujuh, kronomik. Yang kedelapan, komunikasi pencium. Nah, itu dia. Bahasan selanjutnya ada di bab 5, yaitu komunikasi dalam hubungan akrab. Pertama ada karakteristik hubungan akrab. Hubungan akrab ditandai oleh kesadaran tinggi mengenai keramah tamahan dan kasih sayang, kepercayaan, pengungkapan diri, dan tanggung jawab. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama ada keramah tamahan dan kasih sayang. Yang kedua ada kepercayaan. Yang ketiga ada pengungkapan diri. Yang keempat tanggung jawab. Masuk ke bentuk-bentuk hubungan akrab dan gaya hubungan. Yang pertama itu ada hubungan pria. Sepanjang sejarah, hubungan pria telah dipuja-puja sebagai lambang persahabatan. Sejumlah besar buku-buku populer, film, dan tayangan televisi telah menggambarkan persahabatan pria dan pengalaman pertalian romantika pria. Selanjutnya ada hubungan wanita. Mengingat bahwa pria jarang sekali mengomunikasikan perasaannya mereka kepada teman pria, sebaliknya teman akrab wanita ditandai oleh saling mengungkapkan perasaan mereka. Masuk ke poin 3, yaitu perbedaan gender dalam keakraban.
Penelitian yang dilakukan belakangan melanjutkan dukungan mengenai pandangan bahwa hubungan-hubungan pria ditentukan dalam arti mengenai aktivitas bersama dan wanita dalam arti berbagai pikiran dan perasaan. Yang pertama itu ada hubungan pria-wanita. Oleh karena pria dan wanita cenderung berusaha mendapatkan keakraban hubungannya melalui cara-cara yang berbeda, maka cara-cara tersebut menjadi penting bagi gaya bahasa masing-masing, dan frustasi dapat terjadi dalam hubungan beda gender. Wanita seringkali mengkritik pria karena kurang mampu mengekspresikan perasaannya mereka sendiri. Yang B, ada perkawinan dan hubungan dalam ikatan jangka panjang lainnya. Sejumlah besar penelitian telah diarahkan untuk memahami keakraban di dalam perkawinan dan hubungan dalam ikatan romantis jangka panjang lainnya. Apabila hubungan di antara teman hidup merupakan hal yang baik, menghadapi banyak cobaan akan hal tersebut. Barangkali hal yang paling penting dalam hubungan yang baik di antara teman hidup, orang yang mendapatkan kepuasan yang terbesar dalam keberadaan bersama itu. Namun demikian, apa yang diperoleh suami dan istri dari satu sama lain agaknya adalah di luar keseimbangan. Meskipun wanita yang bersuami menyebut teman hidupnya itu sebagai sahabat dekatnya dia, tapi wanita tetap membutuhkan atau memerlukan seorang sahabat sejenis untuk memuaskan segala kebutuhannya. Selanjutnya ada hubungan keluarga. Sebuah keluarga adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki hubungan yang akrab yang mengembangkan rasa berumah tangga dan identitas kelompok, lengkap dengan ikatan yang kuat mengenai kesetiaan dan emosional, dan mengalami sejarah dan menatap masa depan. Menurut Bilderberg et al., komunikasi keluarga memiliki paling 3 tujuan utama bagi para anggota keluarga individual. Yang A, ada komunikasi keluarga berkontribusi bagi pembentukan konsep diri. Yang kedua, ada komunikasi keluarga memberikan pengakuan dan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, ada komunikasi keluarga menciptakan model-model. Ada juga komunikasi keluarga antar generasi yang meningkatkan komunikasi keluarga. Masuk ke masalah-masalah yang berhubungan dan keakraban. Keakraban dalam hubungan sulit untuk dicapai. Berikut ini terdapat 4 masalah yang berhubungan dan keakraban, yaitu kesepian, ketidakpastian hubungan, kecemburuan, dan peran seks, klis atau sexual stereotyping. Sekarang kita masuk ke bab 6 tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Nah, di sini terdapat beberapa teori komunikasi antar pribadi yang cukup penting untuk dibahas dan dibicarakan. Yang pertama, ada pesan-pesan antar pribadi. Yang kedua, ada proses kognitif. Yang ketiga, ada pengembangan hubungan. Dan yang terakhir, ada pengaruh, antara lain berupa teori disonansi kognitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu, yaitu pesan-pesan antar pribadi. Nah, pesan-pesan antar pribadi itu ada interaksionalisme simbolik. Smith mengatakan bahwa tindakan merupakan unit dasar ilmu sosial. Karena pentingnya simbol, tindakan merupakan sosial karena hal ini ditafsirkan oleh individu lainnya.
Smith juga belajar di Universitas Berlin pada Georgensemmel, tetapi ia tidak menyelesaikan program dokternya. Matt and Dewey merupakan sahabat kental. Meskipun keduanya di muka umum sangat pemalu, tetapi keduanya bisa bekerja sama dan masing-masing menjadi terkenal. Selanjutnya ada George Herbert Mead, memiliki pemikiran orisinal dan melakukan kontribusi penting bagi ilmu sosial dengan memperkenalkan perspektif teoritis yang kemudian dikenal sebagai interaksionalisme simbolik. Yang kedua ada proses kognitif atau konstruktivisme. Konstruktivisme dampaknya sangat luas sekali di bidang komunikasi. Menurut teori ini, para individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut kategori-kategori konseptual di dalam pemikirannya. Realitas tidak hadir dalam bentuk apa adanya, tetapi harus disaring melalui cara seseorang melihat sesuatu. Yang ketiga ada teori pengembangan hubungan. Ada teori penetrasi sosial. Teori ini atau nama aslinya social penetration theory merupakan bagian dari teori pengembangan hubungan atau relationship development theory. Yang keempat ada pengaruh teori disonansi kognitif. Dalam teorinya, Festinger mengganti konsep mengenai konsistensi atau keseimbangan dengan konsonan atau konsonans dan ketidakkonsisten atau ketidakseimbangan. Adanya tekanan untuk menghasilkan hubungan-hubungan konsonan di antara kesadaran-kesadaran atau cognition dan menghindari disonan. Penjelasan berasal dari Festinger bahwa rumor di komunikasitas yang tidak mengalami kerusakan telah berasal dari disonansi kognitif, bahwa manusia memiliki reaksi ketakutan yang kuat dan berkepanjangan terhadap gempa bumi. Sekaligus tidak ada kerusakan, tidak ada yang perlu ditakuti. Kita masuk ke bab 7, yaitu bab terakhir. Ada teori konflik antar pribadi. Ya, timbul pertanyaan, apakah konflik itu sendiri? Meskipun tidak, seorang ilmuwan komunikasi antar pribadi sepakat dengan definisi konflik. Namun demikian, mereka sepakat atau sependapat bahwa ketidakcocokan atau incompatibility sebagai karakteristik utama. Dewutz 1973 membuat catatan timbulnya konflik apabila aktivitas-aktivitas yang tidak cocok muncul. Terus suatu tindakan dikatakan tidak cocok atau bertentangan dengan tindakan-tindakan dari pihak lain. Sifatnya mencegah, merintangi, mencampuri, merugikan. Demikian pula Hooker dan Wilmot mendefinisikan konflik antar pribadi sebagai perjuangan yang dinyatakan antara paling tidak dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsikan tujuan-tujuan yang tidak cocok atau sumber-sumber yang langka dan campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang mereka capai. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ketidakcocokan dalam konflik. Yang pertama ada konflik prinsip atau komunal. Yang kedua ada konflik realistik atau non-realistik. Yang ketiga ada konflik pribadi atau individu super. Yang keempat ada konflik
dinyatakan atau dinyatakan. Yang kelima ada konflik perilaku atau atribusional. Terus yang ke F ada konflik berdasarkan pelanggaran atau berdasarkan tanpa pelanggaran. Selanjutnya ada pola-pola komunikasi yang merintangi pengelolaan konflik dan efektif. Berkomunikasi selama peristiwa konflik amat menantang dalam setiap keadaan, tetapi hal ini menjadi rumit secara tidak perlu apabila para mitra menggunakan pemikiran negatif dan pola-pola perilaku destruktif. 5 pola umum di mana para mitra ikut terlibat dalam pengelola konflik efektif yang rumit. Yang pertama ada alasan-alasan yang diduga. Yang kedua ada balasan menyalahkan. Yang ketiga menuntut menarik diri. Yang keempat meningkatkan hal yang negatif. Dan yang terakhir ada sama-sama keras kepala. Masuk ke poin ketiga yaitu kecakapan berkomunikasi yang mengembangkan pengelolaan konflik secara berhasil. Tujuan utama dalam mengelola konflik supaya adanya kesesuaian dan efektivitas dalam perilaku sendiri dan untuk mengecaukan pola-pola destruktif dengan menggunakan kecakapan berkomunikasi yang mengembangkan pengelola konflik secara berhasil. Yang A ada kecakapan berkomunikasi untuk memprakarsai konflik. Yang pertama ada mengakui dan menyatakan mempunyai masalah yang nyata. Yang kedua ada jelaskan dasar dari konflik yang potensial dalam arti perilaku, konsekuensi, dan perasaan. Yang ketiga, hindarkan menilai motif-motif orang lain. Yang keempat, pastikan orang lain memahami masalah Anda. Yang kelima, utarakan solusi yang Anda pilih sedikit banyak dapat memusatkan pada dasar yang sama. Yang keenam, mental harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang ketujuh, buatlah sesingkat mungkin. Poin yang B, kecakapan berkomunikasi untuk merespon konflik. Lebih sulit untuk menciptakan iklim yang kolaboratif apabila untuk merespon konflik yang diperkasai oleh pihak lain daripada memulai konflik yang tepat. Berikutnya adalah beberapa petunjuk yang akan membantu Anda merespon secara efektif dan dalam situasi ini. Yang pertama, gunakan tameng Anda. Yang kedua, berikan respon yang empatik dengan kepentingan dan kepedulian yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, uraikan dengan kata-kata sendiri. Yang keempat, carilah persamaan dasar dengan menemukan aspek dakwaan yang disetujui. Yang kelima, meminta kepada pemrakarsa konflik untuk menyarankan solusi alternatif. Poin C, ada kemampuan berkomunikasi untuk memengaruhi konflik. Kadang kita diminta untuk menangani atau menjadi wasit pada sebuah konflik mengenai orang lain. Seorang penengah adalah pihak ketiga yang tidak terlibat ke dalam konflik dan tidak bertindak sebagai pemandu yang netral dan tidak memihak, mengatur sebuah interaksi yang mengungkapkan pihak-pihak untuk menemukan solusi mengenai masalah-masalah tersebut. Berikut petunjuk-petunjuknya. Yang pertama, pastikan bahwa orang yang terlibat konflik setuju bekerja sama dengan kamu. Yang kedua, bantu orang-orang untuk mengidentifikasikan konflik yang sebenarnya. Yang ketiga, pelihara netralitas. Yang keempat, jaga supaya pembicaraan berfokus kepada kamu. Yang kelima, mengusahakan untuk menjamin waktu bicara yang sama. Yang keenam, pusatkan pembicaraan
dalam menolak kedua belah pihak. Yang ketujuh, gunakan persepsi untuk mengecek dan membuat uraian dengan kata-kata sendiri. Yang kedelapan, buatlah rencana kegiatan dan prosedur tindak lanjutnya. Masuk ke poin D, yaitu memulihkan dari kegagalan pengolahan konflik. Ada saatnya ketika betapa kerasnya berusaha, mereka tidak akan dapat mengelola konflik secara berhasil dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan setiap orang. Beberapa konflik tidak dapat diselesaikan bahkan dengan teknik komunikasi sebaik apapun. Jadi kita tuh harus pertama memahami konflik yang tak terselesaikan, dan kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Sekian, terima kasih penjelasan dari bab 1 sampai bab 7. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.